Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar sore kali ini? Wah, alhamdulillah sehat walafiat. Oke, dan sibuk karena memang ini masih suasana tes baru hari ini Iya, ya. baru hari ini SMA mulai ya. tes SMA. Rata-rata kayaknya tapi ada jadwal yang berbeda nggak dari SMA lain? Tapi setauku SMA 1 sama SMA 2 tes ya. Iya, SMA Bareng negeri sekarang lagi tes, Mas. Tes bareng Iya. ya. Oke, dan hadir juga di tengah-tengah kita ada Kak Daria Naila Talita, juga selaku divisi pengaduan dari Foranti. Nah, Kak Daria ini juga siswa, maksud kami siswi, tetapi dari SMP Negeri 3 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar sore kali ini? Alhamdulillah baik. SMP gimana nih? Tes juga? Udah kelar ya? Enggak, karena saya kelas 9 jadi udah selesai. Oke, tinggal udah lulusan ya? Udah. Mau ke SMA nanti. Dan ini topik kita kan cukup menarik. Ini ada dua judul yang berbeda nih. Di teks saya tertulis pergaulan bebas, sementara yang di medsos ini pergaulan remaja. Yang benar yang mana nih? Pergaulan remaja Iya, ya. remaja. Bukan pergaulan bebas ya. Lebih ke remaja. Pergaulan remaja, Mitra Pas ya. Sekali lagi topik kita tentang pergaulan remaja, bukan pergaulan bebas ya. Nah, karena memang teman-teman dari Foranti Forum Anak Kabupaten Pati ini memang vokal untuk membahas sesuatu yang berkaitan tentang remaja. Tentunya yang namanya pergaulan karo kebablasan melebihi jam tayang yang seharusnya itu juga akan menjadi masalah. Dan ini yang kita bahas, Mitra Pas. Bagaimana pergaulan remaja itu? Kenapa sih pergaulan itu penting banget buat remaja? Apakah misalkan gak gaul, kemudian juga nggak punya teman sama sekali, apa gimana nih menurut kalian? Kenapa sih pergaulan itu sangat penting buat kalian nih, buat anak-anak remaja nih, silakan. Nah, kenapa sih penting banget pergaulan remaja? Karena di masa remaja itu masa kita lagi mencari jati diri kita. Terus kita juga lagi pengen mengeksplor dunia. Kita lagi bimbang-bimbangnya nih. Nah, jadi pergaulan itu gambarannya kayak kaca. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, kita bisa belajar banyak hal. Kayak caranya berpikir, caranya bertindak, caranya menyelesaikan masalah. Tapi kita harus hati-hati juga karena pergaulan itu bisa membuat kita, menyeret kita ke arah yang positif maupun sebaliknya ke arah yang negatif. Jadi untuk teman-teman remaja semua tetap hati-hati dan jangan lupa pilih pergaulan yang sehat dan pastinya membangun. Oke, circle-nya jangan sampai yang toksik ya. Iya, benar. Emang di setiap komunitas tetap ada ya, dimanapun berada yang Tetap toksik. ada. Pasti ada. Bikin kita jadi malah kayak orang asing sendiri. Padahal juga ada beberapa yang semestinya juga melakukan hal yang positif. Teman-teman juga setiap circle kan punya topik yang berbeda-beda dalam setiap momentum ya. Iya, Benar banget. Jadi harus kitanya, Mas, yang Pintar milih ya? Iya, pintar milih circle deh. Dan itu, tetapi kalau misalkan yang di tingkat sekolah masih terpantau semua ya ini ya. Kalau misalkan melakukan kegiatan-kegiatan, soalnya kemarin kan kita tahu ya, Iya. tercoreng ya. Ini Iya, juga benar banget. kita susah untuk kembali membenahi pelajar di Kabupaten Pati soalnya, karena memang yang namanya mengembalikan nama baik itu memang rada susah ya, bisa dikatakan susah, butuh bertahun-tahun. Dan itu pun butuh effort ya. Ya, lebih baik kita mencegah lah, menjaganya terlebih dahulu sebelum terjadi. Oke. Dan memang kita juga sempat banyak diskusi bagaimana hal-hal yang negatif tersebut bisa terjadi, seperti usaha-usaha untuk bagaimana caranya melakukan penyerbuan dan lain sebagainya. Bagaimana ide-ide itu bisa tercetus? Apakah salah pergaulan? Apakah gara-gara medsos? Karena medsos itu kan netral ya, tergantung siapa yang menggunakan. Kemudian dipergunakan untuk apa dulu? Nah, ini yang repot ya. Nah, iya benar banget. Oke, kalau di circle kalian bagaimana caranya mempergunakan medsos untuk berdiskusi, membangun sebuah relasi, membangun sebuah komunitas? Kalau di kalian untuk apa nih biasanya ngobrol? Karena ada beberapa grup meskipun siswa sekelas SMP pun grup-grup sekolahnya juga omongannya sudah ini nih, sudah rada Jakarta style ya. Anjir kayak gitu-gitu modelnya. Sama nggak kalian di tempat kalian seperti itu, ada nggak? Kalau di aku sendiri dari teman-teman aku, biasanya kalau misal kita bahas sesuatu di media sosial atau kalau misal kita lagi ngumpul, itu kalau nggak jauh-jauh dari sekolah, tugas sekolah atau masa depan,
terus kayak kuliah atau kerja dan lain sebagainya, sama mungkin kayak berita-berita yang sekarang lagi naik daun gitu loh Mas. Jadi ya dari kitanya aja sih sendiri sebenarnya kita mau pilih pergaulan yang kayak gimana gitu. Oke. Perpolitikan juga kalian mengikuti ya? Aku sih iya. Oke, mungkin ada beberapa teman yang mengikuti bahwa terkait pajak misalkan. Iya. Kalian mengikuti juga? Iya. Sempat ada diskusi di sekolah, ya, ini menurut kalian gimana tentang pajak? Sempat ada diskusi seperti itu nggak kira-kira? Diskusi antar teman sih biasanya. Biasa. Oke, tapi nggak sampai ke dalam-dalamnya ya. Enggak. Hanya Iya. cukup tahu saja Iya, ya. Karena memang itu juga dibutuhkan diskusi yang sangat panjang karena ada pro dan kontra Iya, ya. benar banget. Oke, kita nggak masuk di sesi diskusi dalam ke perpajakan, cuman kita pengen tahu aja untuk circle-circle yang didiskusikan anak-anak sekolah itu seperti apa sih? Karena ini kan penting kaitannya tentang pergaulan anak remaja ya. Nah, kalau efek dari pertemanan atau pergaulan terhadap anak-anak dan remaja kalian merasakan nggak? Atau teman-teman yang lain merasakan nggak? Iya banget. Pastinya merasakan. Jadi misalnya dalam suatu pergaulan itu, misal kita udah dalam lingkungan pergaulan itu tuh bisa mempengaruhi kita dalam pola pikir kita. Jadi teman-teman kita, lingkungan sekitar kita itu mempengaruhi bagaimana cara kita memandang dunia, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita melihat suatu masalah itu tuh akan terpengaruh banget dari pergaulan itu. Karena kan dalam pergaulan itu kita bisa belajar kan, bisa misal kita mencontoh teman kita, misal kita menjadikan teman kita kayak wah dia keren banget, aku pengen ngikutin dia gitu. Itu kan bisa jadi contoh gitu buat kita. Nah, jadi disitulah titik penting pergaulan itu buat remaja. Jadi kita harus cari pergaulan itu yang sehat, yang baik, dan yang bisa memotivasi diri kita sendiri biar kita itu nggak terjerumus ke hal-hal yang buruk dan hal-hal pergaulan yang jelek lagi di luar sana. Itu begitu pentingnya tuh di situ. Oke, tetap ada trigger, ada pencetusnya ya kira-kira yang didiskusikan ke arah mana gitu ya. Bener. Berarti juga ada top issue dong. Ini isu apa sih yang menarik untuk dibicarakan? Entah itu tentang kesenangan, habit di komunitas tetap ada ya. Iya tetap ada. Biasanya kan kayak kalau circle itu kan kebentuk karena satu favoritism gitu loh, kayak satu hal yang disukai gitu. Yang disukai mayoritas maksudnya. Iya, misalnya kayak ada satu ini kelompok itu tuh dia jadi kelompok gara-gara semua anggotanya tuh misalnya suka main game gitu. Misal satu lagi suka nonton film. Itu kan akhirnya bisa bikin kelompok sosial gitu kan, jadilah circle-circle gitu. Oke, ini cukup menarik ya. Kalau yang dibahas tentang tawuran, yang jadi top isu tawuran itu ya. Dan kemudian kalau yang jadi top isunya tentang matematika, mereka akan mencari komunitas tentang matematika seperti itu. Nah, itu biasanya lintas generasi atau satu kelas saja biasanya? Biasanya gimana ya? Dengan adik kelas ikut nimbrung di situ atau biasanya satu kelas saja yang satu komunitas nongkrong-nongkrongnya? Bisa di juga. luar kelas bisa Iya. kok. Oke, lintas generasi berarti Iya, ya. lintas Iya, bisa. ini bisa. Kalau lintas sekolah Lintas sekolah sampai kok Mas. bisa sampai Iya, lintas bisa. sekolah ya. Oke, nah makanya perilaku-perilaku yang circle-nya negatif itu juga melibatkan banyak sekolah juga sebetulnya ya, karena memang mereka milih circle yang seperti itu sih, yang bermasalah ini ya. Ya semoga saja ini juga tuntas sehingga itu yang terakhir ya, tidak ada perlu hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kembali. Makanya pada ikut ini deh Foranti saja ya. Ikut Foranti. Masih terbuka terus ya. Kita di 2026 Iya, open nanti recruitment. bakal open recruitment. Itu nanti pengumumannya di sekolah-sekolah semua, seluruh Kabupaten Pati ya. Iya, Ya, termasuk ada. nanti di Instagram kita sendiri. Oke, yang mau ikut gimana caranya nih, yang harus dipersiapkan Yang kalau harus kepengen ikut Foranti? dipersiapkan buat kita di Foranti nanti gimana Kak? Pastinya berkas-berkas. Nanti kan kita ada pengumuman tuh di Instagramnya Forum Anak Kabupaten Pati. Bisa follow guys Foranti. Nah terus nanti juga pasti kita akan dikasih tahu nih kapan timelinenya. Misal tanggal segini untuk pengumpulan berkas. Yang diperlukan berkas ini. Biasanya tuh surat rekomendasi dan masih banyak lainnya. Terus habis itu kita ke step kedua itu ada penyaringan nanti siapa yang dipilih. Nah itu nanti yang dipilih itu akan lanjut untuk bikin video ya Kak dulu. Iya, dulu kita ada bikin video perkenalan diri. Perkenalan gitu. Nah habis itu nanti juga
step selanjutnya ada penyaringan lagi. Nah, itu yang benar-benar anggota Forum Anak Kabupaten Pati. Oke. Gitu. Anggotanya tersebar di sekolah seluruh Kabupaten Pati. Iya, benar. Oke, semuanya mitra PAS ya. Semuanya Iya. bisa. Bergabung. Oke, ini yang dipersiapkan dan harus ini aktif untuk berdiskusi ya. Pastinya iya. Baik online ataupun offline kalau Offline, dijadwalkan iya. harus datang. Benar Oke. Manfaat tentu banyak ya yang didapat dari Banyak. Foranti ya. Karena kita harus tukar pemikiran, memecahkan beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja karena ini kan kalian dari divisi pengaduan ya. Iya, Iya. benar banget. Apa saja yang sudah ngadu ke kalian kira-kira nih? Kebanyakan terkait bullying sih Kak. Bullying Karena ya? kan khususnya remaja Mhm. itu kan pasti masalahnya sekitar bullying kayak gitu doang kan. Nah, pasti kita lebih banyak pas itu menangani kasus bullying. Iya, ya, Kak. banyak kita menerima menerima iya, gitu. pesan kayak saya dibully Kak kayak gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah langsung masuk ke ke kepala sekolah atau ke BP dulu atau bisa dari hati ke hati seperti itu ya penjelasannya? Kalau kita pas itu kan kalau misalnya yang kirim chat ke kita pasti itu anonim kan Kak. Oh gitu. Kita nggak tahu identitasnya siapa. Pasti bakal kita tanyain dulu ini siapa, dari mana. Nah, karena kita cuma istilahnya jembatan, jadi kita bukan langsung turun tangan, tapi kita bilang ke atasan kita yaitu Dinsos. Oke. Jadi Karena kita- Foranti ini di bawah dinas sosial ya. Iya, kita Oke. harus diskusi dulu nih, kita enaknya gimana? Kita langsung turun sosialisasi atau gimana kayak gitu. Oke, karena kebanyakan korban bullying ini adalah personel-personel yang memang tidak punya teman ya, Iya. sehingga mereka jadi sasaran empuk pelaku bullying. Kalau mereka tahu bahwa ini temannya banyak nih, akan berpikir beberapa kali lipat ya untuk melakukan bully kepada korban karena temannya banyak. Artinya dekengannya di pusat gitu loh. Iya. Mereka akan berpikir beberapa kali. Makanya komunitas-komunitas seperti ini untuk berdiskusi, berdialog, kemudian juga ikut circle-circle yang positif ini cukup penting ya. Karena memang di samping juga bisa memberikan hal yang diskusi yang tentunya membangun, ada banyak informasi-informasi yang bisa kita terima sehingga harapannya semua tidak menjadi korban bully karena kalau mereka mengetahui jadi korban bullying larinya kemana, yang bully juga akan pikir-pikir ya, karena akan ada konsekuensi tentunya secara hukum ya, baik Ada dari sanksi. internal sekolah juga ada. Memang masih banyak hal bersifat bullying seperti itu di Pati, masih ada beberapa ya. Masih Iya, ada. masih. Oke, karena memang setiap generasi kita juga nggak tahu kok selalu aja ada hal seperti itu. Mestinya kan selesai dari kemarin-kemarin ya. Oke, dan di sinilah Foranti itu ada salah satunya untuk itu ya, untuk mendengarkan aspirasi itu ya. Oke, nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang pergaulan remaja Mitra PAS. Jadi pastikan tetap stay tune terus di 101 FM Radio PAS Pati, saluran informasi Pati dengan teman-teman dari Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Pati Mitra PAS ya. Anda bisa bergabung untuk berdiskusi tentang pergaulan remaja Mitra PAS. Topik kita cukup menarik ya, sekali lagi tentang pergaulan remaja, dan tentunya melalui line telepon di 0295385877, WhatsApp terus kami pantau. Anda bisa masuk di 085277999101. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun teks ya, tulisan, silakan bisa bergabung. Dan komentar selalu saya buka di fanpage Radio PAS FM Pati 2, ada podcast kami di sana, silakan bisa bergabung Mitra PAS ya. Nah, kebetulan di studio 1 Radio PAS FM Pati, dua-duanya dari divisi pengaduan Foranti Mitra PAS Forum Anak Kabupaten Pati, ada Kak Raverti Ratri Klarimon dari SMA Negeri 1 Pati dan Kak Daria Naila Tarita dari SMP Negeri 3 Pati Mitra PAS ya. Yang mau sebentar lagi masuk ke SMA nih. Iya. Oke, persiapannya karena memang saya tidak tahu nanti teknisnya seperti apa masuknya, tetapi ini beberapa hal yang sejak beberapa tahun lalu selalu menjadi top issue ya. Wow, masuk ramai banget. Pokoknya selamat berjuang ya. Dan ini yang cukup menarik. Kita berbicara tentang pergaulan remaja. Nah, yang namanya pergaulan remaja itu kan circle atau komunitasnya naik turun ya. Ada pas asiknya, ada pas nggak enaknya, ada yang udah mulai toksik nih. Nah, bagaimana cara kita tahu kalau pergaulan kita sudah mulai nggak sehat nih? Bahkan ada dalam tanda kutip ada yang mengarahkan membelokkan ya, yang tujuannya positif menjadi menggiring isu-isu yang mungkin dia di situ punya kepentingan dan lain sebagainya. Ini gimana caranya kita mengetahui wah udah nggak asik nih, udah nggak aman nih komunitas ini? Gimana caranya nih?
Nah, kalau misal caranya tahu tuh bisa dilihat dari perubahan perasaan kita sama sikap kita. Jadi misal kita udah mulai merasa nggak nyaman, sering bohong ke orang tua, nilai kita turun drastis, terus habis itu kita malah melakukan hal yang bertentangan sama prinsip kita sebelumnya. Terus kita juga merasa cemas dan gak jadi diri sendiri pas lagi kumpul sama teman-teman. Itu tuh udah tanda-tanda banget kalau misal pergaulan kita tuh udah eh, ke arah yang negatif gitu. Jadi kita harus mulai mengevaluasi pergaulan kita. Udah mulai nggak sehat ya, udah nggak nyaman ya. Iya. Oke. Ada beberapa hal yang seperti itu harus kita live dengan komunitas itu, harus pergi nyari komunitas yang lain terpaksa. Pernah beberapa kali? Atau Pernah. komunitas itu masih sebagian personelnya masih waras semua, kemudian mengembalikan ke realnya, melakukan perlawanan-perlawanan seperti itu? Pernah ada yang seperti itu atau gimana? Iya, pernah. Oke. Memang kalau harus seperti ini debat ya, karena memang harus ada yang dikalahkan. Harus Karena ada yang ngalah. mau bikin komunitas sendiri, mau bikin circle sendiri, artinya juga kita harus kabur dari situ atau mempertahankan komunitas yang sudah ada. Iya. Oke, ini berat ya karena memang larinya bisa mau nggak mau kan kita pecah harusnya ya. Iya. Kita pecah, bikin komunitas lagi atau pergi bergabung ke komunitas yang lain yang masih sehat. Oke. Nah, ternyata hal seperti itu wajar dan harus kita lakukan ya kalau kita sudah nggak nyaman ya. Iya, itu pilihan kita mau yang mana. Oke. Dan ya memang sedih kita harus berpisah dengan teman-teman yang sejak dari awal berproses bersama, tetapi karena satu dan lain hal kita harus meninggalkan mereka karena sudah nggak sehat lagi ya. Oke, biasanya yang jadi akar permasalahan itu apa sih? Tongkrongannya yang misalkan beda selera makan, atau beda selera nonton filmnya, atau beda selera apa nih biasanya? Apa ya, biasanya kayak Pasti udah ngerasa apa pembahasannya atau perilakunya ke arah yang negatif, kayak misal ada perilaku teman kita yang udah mulai bikin kita nggak nyaman nih, atau malah biasanya merugikan kita sendiri gitu. nah itu yang biasanya kayak kita harus ini kita mau ninggalin tapi nggak enak gitu. Nah di situ Iya. bimbangnya para remaja tuh pasti di situ mau di cut off. Tapi ini teman-temannya udah dari lama nih, teman-temannya gimana caranya itu. Nah Tetap ada perasaan seperti itu tetap ya. ada perasaan gak enak dari kita sendiri. Cuman kalau misal kita ngikutin hati kita tuh harus cari yang terbaik gitulah buat kita. Jadi mau nggak mau kalau misal pertemanan itu udah nggak baik banget buat kita, dipaksa gitu, di cut off gitu. Oke, kalau putri-putri mungkin lebih peka ya. Cuman kalau cowok biasanya dia lebih ke arah gengsian. Beberapa contoh biasanya kasus smoker, perokok, Iya. new smoker atau perokok-perokok baru. Karena menurut di kalangan cowok-cowok, rokok itu kan keren. Iya, Meskipun itu keren. juga salah menurut mereka ya sebagian. Satu, masuk seorang perokok. Kemudian rokoknya dikasih ke teman-teman yang lain sedikit maksa. Kalau lu nggak ngerokok, lu nggak keren. Nah, beberapa cowok yang memang nggak siap biasanya kan ikut-ikutan ngerokok. Nah, ini juga terkadang ketika diingatkan itu mah jarak dikebulke kayak itu. Ada yang seperti itu ya, tongkrongan-tongkrongan seperti itu. Ada. Ada. Ya. Oke, dan itu memang nyebelin tetapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena misalkan kalau kita adukan ke pihak sekolah itu posisi sudah di luar sekolah, repot juga ya. Iya. Itu salah satu hal yang sering terjadi di komunitas yang bikin pecah kayak gitu juga ya. Iya, kayak efek negatif dari pergaulan itu sendiri itu. Oke, Itu karena kan bisa. kalian sehari-harinya tidak pernah mempunyai komunitas perokok karena masih siswa-siswi ya. Iya. Kemudian dengan berjalannya waktu ketika nongkrong mungkin belajar belajar kelompok kerkom, tiba-tiba mereka Ngeluarin udut ngeluar, gitu. itu udah nggak nyaman ya. Iya, Iya. itu. Oke, kemudian top isunya sudah bergeser kemana-mana gitu, nggak fokus lagi ke tujuan utama, goalsnya kemana udah nggak jelas. Iya, nah, itu bikin perasaan kita nggak nyaman kan di situnya. Oke, nah itu sebetulnya kan ada kontrol keluarga juga ya. Peranan keluarga ada nggak untuk mengarahkan ini anak remaja kayaknya, kadang kan orang tua ketika salah satu mereka entah itu ngantar kalian yang cowok atau yang cewek, ini kayaknya kok anaknya kok begini, pernah komentar ikut nggak keluarga seperti itu, ini anakmu temanmu udah gak bener loh kayaknya lo kayak begini-begini lo, kan ada orang ada ya Iya, seperti ada. itu ya. Pasti ada orang tua, pasti ada yang komentar satu dua kayak, "Kak, kok temanmu kayak gitu?" gitu. Pasti ada dari situ orang tua itu, misal orang tua yang perhatian sama anaknya itu pasti bakal care, bakal tanya-tanya sama anaknya. Misal pergaulan anaknya itu dilihat sama orang tua udah kayak
wah ini harus kayak dibenerin gitu, Mhm. jangan sampai anakku kayak gini. Nah jadi di situ peran orang tua itu sangat kuat sekali di situ untuk mengarahkan anaknya mendapatkan pergaulan yang bagus, di situ ada. Oke. Artinya ada peran serta orang tua untuk mengarahkan ya si Ada, anak. Nih kayaknya temenmu ada something nih, karena memang jurus-jurus kenakalan itu kita yang tua-tua kan sudah apal ya, gelagat-gelagannya sudah apal ya. sudah hatam. Mhm. Sehingga udah ketahuan ketika si teman kita yang dalam tanda kutip ada something kurang bener ini datang ke rumah kita, ini langsung ketahuan ya, apa namanya yang ganjel-ganjel seperti kok aneh nih anaknya. Nah, beberapa hal biasanya orang tua memang mengarahkan untuk udah cut aja dulu deh Kak, nggak usah teman sama nih anak, atau memang jaga jarak ya, jangan sampai sering-sering sama anak ini ya, seperti itu atau bagaimana biasanya orang tua? Ada beberapa orang tua yang ngasih jarak, dibatasin pergaulan anaknya, tapi kadang ada juga orang tua yang acuh gitu. Mhm. Jadi kayak ya udah dibiarin aja anaknya. Nah itu tuh yang jeleknya itu di situ. Kalau misal orang tua itu acuh sama anaknya, kayak nggak peduli sama teman-temannya dia, sama pergaulannya dia. Nah di situ tuh anaknya kemungkinan besar atau kemungkinan terburuknya bakal terjerumus ke pergaulan-pergaulan negatif itu. Mhm. Nah jadi ada baiknya buat orang tua itu emang diperhatiin gitu, kayak ditanya-tanya anaknya selama ini teman-temannya gimana, bagusnya gimana, buruknya gimana. Dan kalaupun anak itu punya teman yang kayak dapat menjerumuskan ke hal negatif, itu bisa dinasehatin atau dikasih tahu. Ya kalau misal kamu temenan sama dia, ketemu baiknya, ada sifat baiknya, ya nggak apa-apa. Cuman yang buruk-buruknya nggak usah diikutin, bisa kayak gitu. Oke, artinya orang tua harus mengawasi ya. Iya, benar banget. Harus tahu circle anaknya seperti apa. Dan saya yakin anak-anak yang kemarin berkasus dengan hukum ya, entah itu pelaku ataupun gerombolan pelaku, itu sebetulnya mereka itu juga kaget ya ketika anaknya tiba-tiba dijemput oleh pihak Polres Rapati. Saya yakin banget, dan mungkin orang tua juga akan kaget ya. Nah, itu pun ada persilangan, artinya ada pro dan kontra. Ada beberapa masyarakat yang kemarin mengatakan sudah diniati tawuran, karena memang mereka berpikir era 90-80an tawuran itu sesuatu yang biasa, katanya menurut versi mereka. Seperti beberapa yang komentar di Facebook. Kemudian versi orang tua yang lain itu tidak biasa, itu sudah abnormal dan harus dibenerin, sehingga pertarungan dialog dari pro dan kontra ini ramai di media sosial, sehingga akhirnya jalan tengahnya mereka mengadu ke aparat. Ini tinggal aparatnya saja, dan orang tua tentunya ya. Sebelum hal ini terjadi, orang tua harus melihat ini anak circle-nya siapa saja teman-temannya, nongkrongnya kira-kira bawa senjata ataukah tidak. Itu yang cukup penting ya, karena memang tidak mungkin senjata-senjata itu tanpa dipersiapkan, tidak mungkin. Iya, tidak Ya, mungkin tidak langsung mungkin. tiba-tiba ada gitu ya. Itu circle sudah sudah ada sejak lama ya. Dan memang tujuannya sudah jelas untuk melakukan hal-hal yang tentunya negatif, tidak ujuk-ujuk langsung berantem, tidak mungkin ya. Mungkin ada tantangan juga di media sosial atau bagaimana. Bisa jadi. Oke. Dan itulah peran orang tua mitra pas ya. Nah, ini juga cukup penting tentang kaitannya kita harus pilih teman. Bukan semua orang yang bisa diajak pertemanan, karena memang mereka punya kesenangan yang berbeda-beda. Ada orang yang lebih menonjolkan kejagoan mereka karena fisik mereka lebih kekar, lebih gede, sehingga bisa mengintimidasi orang lain. Kemudian juga hal yang lain. Kalian merasakan seperti itu nggak? Untuk pilih-pilih teman itu. Iya, pastinya. Di SMP pun sudah ada yang seperti itu ya. Ada. Tapi kalau negeri kan memang hal seperti itu kan lebih ketat ya, sehingga mereka tidak terlalu bikin ulah ketika di circle sekolahan ya. Iya, heeh. Lebih gampang ditanggulangi ya, dan mereka juga lebih tidak bisa berkutik karena memang aturan di sekolah yang kalau yang di dalam sekolah, internal sekolah baik negeri ataupun swasta, ini saya yakin juga sangat ketat. Ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, dikembalikan ke orang tuanya ya. Dan itu sudah tanda tangan di awal ketika masuk Iya, sekolah kan sudah ya. ada. Dan itu tugas kalian untuk pilih-pilih teman. Itu bagaimana caranya mengetahui ini anak kayaknya kalau saya temenan terlalu lama bisa berbahaya untuk masa depan saya. Kalian bisa mengira-ngira seperti itu, merasakan nggak? Ini anaknya ke depan nggak bagus nih kalau saya temenan dengan orang ini.
kalau itu kan misal kita baru kenalan, pastinya kalau misal anak-anak baru temenan mau cari teman tongkrongan, teman circle itu kan kenalan dulu kan. Nah, terus kayak dalam pertemanan itu pasti ada aja kita ngerasa nggak sereknya di mana. Misal kok dia banyak banget bohongnya, kok dia blunder, terus kok anaknya sering bikin masalah. Di situ kan pasti kita udah ngerasa nggak nyaman banget di situ. Nah, dari situ sebelum lebih lama lagi kita masuk ke dalam apa ya istilahnya kayak lingkungannya dia yang seperti itu, kan lebih baik kita menghindarinya di awal itu tadi gitu. Oke, ini hal yang rada rumit ya, karena memang terkadang orang tua itu kebanyakan susah untuk diajak objektif ya, rata-rata subjektif. Anaknya mungkin mempunyai pelanggaran di sebuah sekolah, orang tua ngotot, mohon diampuni. Ketika dikeluarkan juga mereka akan bikin something ya, yang cukup merepotkan pihak sekolah. Harus ada konferensi pers ke sana kemari. Dan untuk orang tua yang mengerti hal ini kan 1001 ya artinya. Pokoknya apapun yang terjadi, ini adalah anak saya. Saya pengen anak saya tetap sekolah di sekolah tersebut dan lain sebagainya. Dan ini memang rada kesulitan untuk kita untuk menghindari anak ini ya, karena bagaimanapun kita juga akan ketemu sehari-hari satu kelas dengan kita dan seterusnya. Iya. Oke. Sikap kalian seperti apa nih ketika mereka kan tetap bergaul dengan kita ya, karena bagaimanapun juga satu kelas, dan meskipun kita tahu kelakuan mereka, tetapi di sisi lain hal tersebut belum terdeteksi oleh pihak sekolah. Mau tidak mau kan kita harus bergaul dengan mereka. Tetap langsung menjauh atau bagaimana nih? Ya kita pribadi sendiri membatasi diri lah kita. Pastinya jaga jarak gitu, dan kurangin interaksi, gak langsung cut off gitu. Kalau cut off terlalu kejam ya. Iya, dan pastinya mungkin nanti ada rasa dendam atau malah jadinya ada isu-isu yang gak benar gitu. Misal kayak ini anak kok tiba-tiba jauhin aku ya, terus habis itu malah dia ngajak kelompoknya buat ngejauhin si anak ini juga. Karena mereka juga akan melakukan perlawanan balik ya, repotnya ya. Oke. Padahal di situ yang salah anaknya itu, cuman dia kayak ngerasa playing victim gitulah, memutarbalikkan fakta. Nah di situ kita ya udahlah, cukup aja interaksinya kita batasin, terus kita interaksi secukupnya, sebutuhnya. Misal ada tugas sekolah, ya udah, ada kerja kelompok, ya udah secukupnya segitu aja. Cuman kalau misal untuk interaksi lebih lanjut, kalau dirasa kitanya nggak suka, kayak udah gimana ya, dapat mempengaruhi kita, nanti malah jadi lebih buruk, itu lebih baik nggak usah. Oke, karena memang sudah sampai pada tipe-tipe mengganggu tujuan utama. Misalkan kalau di SMP dan SMA sudah ada kerkom kan untuk P5-nya kan. Sudah. Ini kan biasanya kalau kemarin ada pada saat pentas itu bikin apalah, bikin naga-nagaan atau bikin apa untuk kerja kelompoknya. Sudah ada yang sampai menggagalkan acara itu nggak kira-kira? Kebandelan mereka. Pokoknya aku males lah, terus sampai bikin isu nggak usah diikuti, itu kerjaan lah gampang, biar mereka saja yang jalan. Sudah sampai ke tahap itu atau masih bisa ditanggulangi kenakalan mereka? Masih bisa sih Mas, masih ya emang ada kadang yang kayak males, cuman malas tapi tetap ikut kerja kelompok. Walaupun kadang emang orangnya ini ya pasif ya. Iya, walaupun pasif tapi dia tetap mau ikut kelompokan, itu kan masih bisa kita toleransi ya. Nah itu kalau dari pengalaman aku sendiri selama ini tuh belum ada nemuin temen yang kayak gitu sih Mas. Yang sampai menggagalkan proyek belum ada ya. Paling cuma protes masalah kayak ribet atau kayak mungkin biayanya lumayan pricey ya, gitu aja. Oke, namanya P5 memang butuh effort ya, butuh keringat ya, dan butuh uang juga, karena memang ada beberapa target yang harus dikejar sesuai dengan persetujuan dari awal. Nih kira-kira programnya, goalsnya, produknya seperti apa, yang excellent, biasa-biasa saja atau di tengah-tengah. Itu harus disepakati dari awal ya. Oke, karena di sana nanti akan dijelaskan bahwa kalau kepengen ekspektasi yang bagus, tentunya ya rada mahalan, beli bahan-bahannya, karena memang barang-barang seperti kemarin itu meskipun dari lingkungan sekitar itu juga ada yang tidak bisa kita ambil sendiri. Ngambil pohon misalkan pohon kelapa ya, yang daunnya itu juga harus ada yang manjat, itu juga
ngasih uang saku kan untuk yang punya dahannya. Ya, butuh effort. Butuh effort ya. Hal seperti itu juga harus diketahui sehingga orang tua juga ini ya memahami. Kadang juga orang tua nggak tahu-tahu terus membela anaknya yang seperti itu juga, sudah sering seperti itu ya. Iya. Ada beberapa. Oke. Dan wah, kalau memang kita berbicara tentang pilih teman memang panjang Mitra Pas ya. Nah, kita nanti akan lebih dalam lagi untuk berbincang seputar pergaulan remaja. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, dan tentunya Anda bisa masuk di 0295385877. Dan yang sudah bergabung ini dari Bang Joni di Sonean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remaja perlu partisipasi dalam masyarakat karena hal itu akan memberikan banyak manfaat bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas. Nah, apa manfaat partisipasi bagi remaja? Nanti akan kita bahas ya setelah yang lewat berikut ini. Tetap bergabung terus, jangan. Oke, terima kasih Mitra Pas. Sesi ketiga bersama teman-teman dari Foranti Forum Anak Kabupaten Pati, kita berbincang tentang pergaulan remaja sore kali ini Mitra Pas ya, bersama Kak Raverti Ratri Clarimo dari SMA Negeri 1 Pati dan Kak Darian Naila Tarita dari SMP Negeri 3 Pati. Nah, mereka berdua ini adalah tim yang selalu mendapatkan pengaduan ya, karena memang dari divisi pengaduan Foranti Forum Anak Kabupaten Pati di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Pati. Nah, tadi yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 085277999101 ada Bang Joni menanyakan tentang remaja perlu partisipasi dalam masyarakat karena hal ini akan memberikan banyak manfaat bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas ya. Nah, kira-kira manfaat apa saja dan partisipasi apa saja yang pernah dilakukan anak-anak remaja nih yang kalian ketahui? Nah, untuk partisipasi remaja di masyarakat kan pasti bermanfaat banget nih. Bisa menumbuhkan kepedulian, rasa tanggung jawab, sampai rasa kerjasama. Contohnya, aku sendiri sama Foranti kemarin saat bulan puasa ya, Kak? Iya, Kita ada kunjungan ke Panti Asuhan Al Hikmah. Jadi di situ kita berbagi makanan, bermain dengan anak-anak, dan kita seru-seruan bareng pokoknya pas itu sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ada Jadi, ngabuburit di sana ya, Iya, ada event ya. ngabuburit kita di sana. Jadi kegiatan itu sendiri bermanfaat bagi kita pastinya untuk membuat kami lebih peduli dan bersyukur. Gitu. Oke. Dan untuk hal seperti itu kan kita nggak datang cuman orang saja ya, harus bawa bingkisan dan itu juga Iya. bagaimana caranya kita mencari donasi, donatur dan Iya, sebagainya benar itu juga mengajari kita untuk ternyata tidak mudah untuk membuat event gitu ya. Kita akan memahami bagaimana caranya untuk mendapatkan materi-materi ini untuk kita belikan berupa sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau dulu ada beberapa komunitas yang terjun ke lapangan itu banyak ya, seperti penanaman mangrove dan lain sebagainya. Kalau setelah pasca corona ini sudah ada kegiatan seperti itu nggak dari teman-teman dari sekolah sendiri atau bagaimana nih komunitas-komunitas? Sudah ada ya? beberapa komunitas belakangan waktu kemarin sudah ada kegiatan penanaman mangrove di wilayah pantai yang di Pati itu. Yang Kertomulyo itu yang Tranggil ya, betul ya? Yang di Kertomulyo itu. Penanaman mangrove di sana itu terbuka untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pati, dan mayoritas yang mengikuti kegiatan tersebut itu anak-anak muda, anak-anak remaja yang ikut turut serta turun ke masyarakat, turun langsung ke lapangan untuk melestarikan mangrove itu. Nah, di situ kan kegiatannya digelar untuk umum. Jadi dari sekolah SMA Negeri 1 Pati sendiri itu ada beberapa organisasi yang ikut dalam kegiatan tersebut untuk menanam mangrove. Oke, karena di sana kita akan kalau mengetahui Medan kan ternyata tidak segampang itu. Nggak hanya happy karena kita penuh perjuangan untuk bagaimana mengirim bibit-bibit mangrove ke titik-titik yang akan ditanam. Benar banget. Karena medannya juga bisa dikatakan tidak sembarangan, rada-rada semi militer ya. Lumpurnya luar biasa, kita bawa badan kita sendiri saja kayak begitu, apalagi kalau sudah di tangan kita ada bibit mangrove yang harus kita lindungi, jangan sampai kena lumpur, kemudian bisa masuk ke titik yang dituju ya, lubang-lubang yang dituju. Iya, benar banget. Itu sudah perjuangan. Tapi pada saat itu memang musimnya musim hujan atau gimana nih pada saat nanamnya kemarin?
kayaknya pas itu Aman ya cuaca ya? aman, cuman emang keadaan medannya aja yang berlumpur, pantai lumpur gitu, Oke. yang sampingnya. Kalau aman berarti lawannya terik matahari, Iya, ya kan? panas. Panasnya luar biasa dan disinilah kita jadi memahami ternyata effortnya rekosonya luar biasa Iya. ya. Dan kita menjaga alam itu memang berat di sini Mitra Pas ya. Sudah ketahuan, sudah merasakan ya bau keringatnya seperti apa, sudah merasakan ya. Nah ini yang juga cukup penting, beberapa hal yang tren saat ini ya. Ada beberapa yang negatif trennya dinaikkan karena memang mereka ya effort senangnya ke arah sana ya. Kemudian ada beberapa yang positif dinaikkan. Yang positif kalau kalah naik ini juga akan repot ya. Sesuatu yang viral. Ternyata ini juga dapat mempengaruhi pergaulan para remaja. Ini sejauh mana yang kalian deteksi dari viralnya sebuah kegiatan ini supaya bisa memberikan aspirasi kepada anak-anak muda yang lain. Mm-mm. Jadi untuk tren sendiri atau viral itu kebanyakan anak muda zaman sekarang kan, anak remaja zaman sekarang itu kan pasti semuanya buka media sosial. Hampir setiap hari IG rata-rata sekarang ya? IG, TikTok, Twitter, itu kan pasti mereka selalu ngecek media sosial hampir setiap hari. Nah mereka kan pasti muncul pertama kali di For Your Page itu pasti sesuatu hal yang sedang viral, yang sedang naik daun sekarang. Nah tren-tren tersebut kalau misalnya salah tangkap itu buruknya itu sesuatu hal yang buruk itu bisa ditirukan. Nah jadi misal kayak yang tadi rokok itu keren, itu kan trennya kan seperti itu. Tapi sebaliknya rokok itu kan nggak baik buat kesehatan. Tetapi di tren itu kayak cowok keren harus ini dong ngerokok. Nah itu kalau misal ditangkap oleh remaja lalu salah kaprah, diartikan oh kalau keren berarti harus ngerokok. Nah itu kan berarti kan menjerumuskan dia ke hal yang negatif. Nah di situ tuh tren atau keviralan suatu hal itu dapat sangat memengaruhi sikap dan aktivitas kita sehari-hari dalam kehidupan kita dan kehidupan kita bersosial di masyarakat. Itu kan sangat dipengaruhi oleh tren yang kita lihat, apalagi yang kita tiru itu. Oke. Terlebih dari kalian kan dari siswi atau siswa SD, SMP, nggak pernah ada teman yang rokok ya. Artinya juga kalau misalkan bersinggungan dengan orang yang perokok atau smoker itu kan jarang. Tahu-tahu kalian harus di situ dalam satu ruangan dengan smoker atau new smoker yang tidak tahu adab, tidak tahu unggah-ungguh, lagi kerja kelompok tiba-tiba merokok. Ini kan sesuatu yang negatif. Kemudian terkadang orang-orang seperti ini merasa bahwa kalau saya ngerokok saya akan kelihatan hebat. Nih saya bisa ngerokok. Kan ada yang seperti itu. Itu kan ada yang negatif ya. Nah, ini pernah nggak kalian untuk komplain ya, jangan rokok di sini dong, bro. Tahu diri lah, kalau ngerokok ke sana nyari inspirasi. Gue tahu lu keren, tapi nggak di sini tempatnya. Pernah nggak kalian sampai speak up itu? Pernah dong, Pernah, karena itu hak kita kan buat dapat udara bersih, itu kan ya hak kita. Maksudnya kan kalau misal keluar cari angin terus tiba-tiba serok ada bau rokok kan kayak nggak enak gitu ya. Kan kita keluar tujuannya buat cari udara segar, kok tiba-tiba ada bau rokok itu kan ya mau nggak mau kita tegur lah perokok itu, kayak mas ini minta tolong di sini kan saya nggak ngerokok, terus di sini juga tujuannya kan buat cari udara segar. Nah itu bisa lah kayak tahu tempat dia itu gimana. Kalau ruang-ruang seperti di kafe tidak bisa kita hindari ya, tetapi kalau ruang kerja kelompok atau hal-hal yang berkaitan tentang pelajaran ini memang kalian harus lebih lebih speak up ya tentunya ya. Iya. Oke, tujuan utama kita kesini buat menyelesaikan sebuah tugas. Rokoknya please stop dulu ya, kayak gitu-gitu ya. Ada. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita mungkin terjebak dalam hal seperti itu kan negatif ya. Iya. Untuk kesehatan kita jelas negatif karena beberapa perguruan tinggi dari tingkat kedokteran mengatakan pokoknya rokok itu negatif, ya kan? Iya. Dari buku-buku pengetahuan juga mengandung racun bla 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 sekian zat-zat itu tentu negatif, tetapi itu juga bagi mereka yang doyan atau smoker atau penikmat rokok tentunya nggak terima dong. Nah, ini kan kalian sudah tidak bisa serta-merta menghilang dari komunitas itu. Apa yang akan harus biasanya kalian lakukan nih? Langsung ngilang atau bagaimana nih?
Nah, pastinya kan kita pertama menyadari ada perilaku teman kita yang bikin kita nggak nyaman, malah sampai kadang merugikan kayak rokok tadi. Nah, langkah pertama tuh pasti kita bisa ambil jarak dulu, terus kurangin interaksi kita sama orang itu. Nah, yang kedua kita coba isi kegiatan kita pakai hal-hal yang positif, kayak misal kegiatan yang berbau sama hobi kita, terus kita ikut les, kursus. Nah, yang ketiga kita bisa cari teman baru lewat ekstrakurikuler, organisasi, atau malah komunitas. Nah, kalau perlu juga kita bisa curhat nih ke guru atau ke teman, orang tua, pokoknya orang yang menurut kita bisa dipercaya. Oke. Kalau yang diomongin seputar game masih masuk akal ya. Iya. Oke, tetapi kalau sudah yang tadinya tidak ada komunitas yang di dalamnya anggota yang smoker atau perokok, tiba-tiba dimasukin orang yang merokok, ganggu banget ya untuk Iya. kalian ya. Karena kalian memang dari SD, SMP memang tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang smoker atau perokok, tiba-tiba ada asap ngebul balbul. Tentu hal seperti ini membuat kalian kaget. Atau rokok elektrik yang zaman sekarang masih ada yang terang-terangan untuk bawa di depan kalian atau enggak? Itu kan juga tren ya di kalangan remaja, atau enggak ada nih? Enggak Vape, sih, Mas. nge-vape enggak ada ya? Oke, berarti komunitas masih waras ya. Oke, masih bisa ditolerir. Ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk nih dari 675. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, bagaimana cara menjaga teman-teman atau anak agar sampai besar tidak merokok? Karena awalnya memang tidak merokok kan. SD mana mungkin merokok. Iya. SMP mulai nih ada 1-2 yang Rada terkontaminasi, nakal lah. rada nakal-nakalnya. Ini bagaimana cara menjaga mereka? Minimal rokok tuh nggak keren deh. Lo nggak usah ngerokok. Oh, lo nggak ngerokok udah keren, nggak usah sok-sokan keren gara-gara ngerokok. Karena satu-satunya cara untuk keren nggak harus lewat rokok kan gitu. Iya. Menurut kalian gimana nih caranya nih? Itu sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, dari lingkungan keluarga sih, Mas. Kayak bapaknya nggak ngerokok, itu tuh pasti nurun ke anaknya. Kayak anaknya pasti ngelihat, wah, ayah aku aja nggak ngerokok, masa Keren juga. iya keren, ayah aku nggak ngerokok tapi dia keren kok, gitu kan. Nah, sebaliknya kalau misal dia udah ngelihat misal dalam anggota keluarganya itu banyak yang ngerokok, itu pasti dia kayak udah secara nggak langsung kan dia udah jadi perokok pasif. Ke-trigger ya dia. Iya, Ya? jadi kayak Membenarkan adanya rokok. iya, ke trigger gitu. Jadi kalau misal pun dia di fase nakal-nakalnya remaja, nyoba-nyoba rokok, itu kan kayak pasti dianggap, ah ya udahlah, orang keluarga aku aja juga pada ngerokok gitu kan. Kayak udah menormalisasikan, padahal kan hal tersebut itu salah gitu. Jadi yang pertama itu kalau misal ingin anaknya terjaga dari rokok, itu sebenarnya sedari dini, sedari keluarga itu. Jadi anaknya itu tumbuh dalam lingkup keluarga non smoker. Oke. Karena untuk bisa menikmati rokok itu juga butuh effort, butuh latihan kan. Nggak bisa ujuk-ujuk sekali ngerokok terus bisa menikmati rokok kan nggak bisa. Karena mereka juga harus latihan beberapa isapan, beberapa batang baru bisa merasakan nikmatnya rokok. Oke. Kalau seperti itu kan artinya untuk keluarga juga harus memahami itu ya, bahwa rokok itu tidak membuat kalian keren, dia biasa aja sih sebetulnya. Oke, tinggal nyari circle-nya seperti apa. Nah, kita sudah di menit-menit akhir, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin teman-teman sampaikan kepada teman-teman lain yang ada di rumah. Ya baik, sekarang masih tes ya SMA Iya. atau yang masih berproses, silakan. Oke, jadi pesanku sendiri untuk remaja di Pati khususnya, kita harus ingat bahwa pergaulan yang kita pilih sekarang itu akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masa depan kita. Jadi kan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi masa depan kita, kayak nilai kita, belajarnya kita, usaha kita. Nah, salah satunya dari pergaulan ini. Jadi, soalnya tuh remaja itu adalah fase penting di mana kita membentuk karakter, kita menentukan tujuan hidup di fase ini. Jadi kalau misal kita tergoda untuk ke pergaulan yang negatif dan apalagi pergaulan itu nggak membangun, jadi kayak buang-buang waktu aja nggak sih, Kak? Nah, dan di Pati sendiri pun banyak banget kegiatan positif yang bisa teman-teman ikutin, kayak forum anak, forum OSIS, duta genre. Itu kan tempat di mana kita bisa bersosialisasi, bergaul sambil belajar kan hal baru.
gitu. Jadi kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang punya tujuan baik dan positif, pasti kita akan terbawa dampak jadi orang yang positif juga. Ketarik ya. Iya, jadi penting banget buat teman-teman semua milih pergaulan yang sehat dan pastinya membangun. Oke. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Luar biasa perbincangan kita tentang pergaulan remaja. Ada plus, ada minusnya pasti, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi yang jelas bagaimana caranya kita bisa memilih circle ya, atau menciptakan circle-circle baru. Karena memang kita juga akan ditinggalkan kakak-kakak kelas. Kita akan juga membuat hot issue atau topik-topik yang akan kita bahas, yang akan kita tularkan juga ke adik-adik tingkat kita ya tentunya. Ada Kak Raferti Ratri Kalarimo dari SMA Negeri 1 Pati, juga Kak Daria Naila Talita dari SMP Negeri 3 Pati. Dari Divisi Pengaduan ya, teman-teman Foranti Forum Anak Kabupaten Pati, di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Pati. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.